Oke, halo semuanya, apa kabar? Salam jumpa kembali dalam DK Zoom. Dan kali ini sambil teman-teman semua menikmati kebersamaan dengan keluarga, di rumah saja, tetap sehat, tetap semangat, nggak boleh mati gaya dong. Kita tetap bisa mengisi dengan berbagai kegiatan aktivitas. Dan kali ini, teman-teman DK sekalian, kita akan ngobrol dengan tamu saya yang istimewa. Ada dua sahabat saya yang walaupun jauh di mata, dekat di hati. Kenapa jauh? Karena memang jaraknya saat ini mereka berdua berada di luar negeri, jauh dari tanah air, tapi dekat di hati karena kita masih bisa berkomunikasi lewat media sosial, lewat media online, ataupun sekarang kita bisa ngobrol lewat Zoom ya. Oke, di Zoom kali ini akan menghadirkan dua tamu istimewa. Yang pertama adalah sahabat saya, dia seorang presenter, dia seorang newscaster, dia seorang penyiar radio, dia seorang public figure, ya kan? Dia juga seorang yang dikenal aktif di media sosial. Siapa lagi kalau bukan Tony Tamsir. Halo Bro Tony, apa kabar? Halo, apa kabar semuanya? Salam dari saya, Tony Tamsir di Taiwan, Taipei. Itu khas banget loh suaranya tuh kalau lagi siaran gitu kan. Halo, apa kabar semua? Salam dari saya Tony Tamsir. Coba dong diulang gaya kalau pas lagi buka siaran gitu, Bro Tony. Apa kabar para pendengar sekalian? Saat ini Anda sedang menikmati acara dari Radio Taiwan Tamsir. Mewakili seluruh teman-teman yang berada di Taiwan, menyapa teman-teman yang berada di DK Zoom. Keren banget. Nah, itu kan lagi jadi penyiar RTI. Kalau lagi pas jadi penyiar PTS, ya kan? Penyiar TV-nya gimana coba? Apa kabar para pemirsa? Saya Tony Tamsir. Saat ini Anda sedang menikmati Warta Berita dari PTS. Berita berikutnya adalah bla bla bla. Hari ini Taiwan mencatat 1 kasus. Mantap. Oke. Thank you Bro Tony sudah bergabung ya. Sahabat saya dari Taipei. Dan teman-teman ya, tamu istimewa kita kali ini bukan cuma seorang Tony Tamsir yang berada di Taipei, tapi pandai berbahasa Indonesia ya kan. Ada juga tamu istimewa saya, seorang presenter, seorang news producer, seorang TV personality, dan dia punya brand unik sekali ya. Brandnya yaitu OMG. Makanya disapa sebagai Miss OMG gitu kan. Kita sambut kehadiran Olivia Marzuki. Halo, Ci Oli. How are you today? Good. Salam OMG. Keren banget. Long time no see ya. Iya. Sehat? Baik, Kodoni, how are you? Great, thank you. Halo semuanya, halo Iko, halo Tony, Bang Robi. Long time no see. Halo. Iya. Long time no see. Terima kasih. Ya. 我们讲中文就好了. Aduh, gue udah kagak ngerti kalau sudah gitu. Nah, sebelum kita akan berikan kesempatan buat teman-teman boleh tanya ke Ci Olive sama ke Tony ya kan. Saya mau tanya dulu sama Ci Olive ya. Kenapa hari ini sampai nyantol di negeri singa ya kan? Padahal kan pemirsa di Indonesia tahu nih, Ci Olive ini kan memulai karirnya sempat di TVRI, kemudian di Metro TV, sempat juga bareng saya di Berita Satu News Channel ya kan? Sempat juga di Bloomberg TV Indonesia, dan sekarang tiba-tiba sudah jadi bos ya kan, news producer di channel News Asia, bener ya? CNA gitu kan? Nah, gimana ceritanya tuh, Ci Olive? Waduh, ini memang kita punya sejarah yang cukup panjang, ya, Kodoni ya. Dan memang di Indonesia, orang-orang bilang, wah, Ci Olive kan sudah mantap ya, sudah eksis, sudah enak. Kenapa harus melanglang buana lagi, capek-capek, ngulang dari nol istilahnya. Tapi menurut saya simpel aja, personally, karena saya tidak suka stuck di sebuah comfort zone. Jadi nggak pengen nyaman di satu zona yang nyaman begitu ya. Jadi saya tetap challenge diri sendiri untuk terus improve, dan kebetulan Singapura ini karena waktu tahun 2018 lalu saya sempat
menimba ilmu di sini. Jadi ngambil master degree in business administration. Itu ada di 3 tempat. Jadi saya ke Dubai dulu, setelah itu semester 2-nya di Sydney, kemudian semester terakhir di Singapura. Saya pikir, aduh enak juga ya di Singapura, dekat sama Indo. Jadi, enggak terlalu jauh dari rumah, 1 jam nyampe kalau ke Jakarta begitu. Cuman karena kondisi sekarang lagi partial lockdown, jadi saya belum bisa balik Jakarta. Tapi untungnya ada teknologi, jadi tetap masih bisa kontak sama Ko Doni dan teman-teman. Iya. The short answer is because I don't want to just stay stagnant in Indonesia, and I just want to push myself to become better and better every time. Oke. Itu yang jarang dilakukan oleh orang ketika sudah masuk dalam zona nyaman gitu kan. Betul Padahal sekali. siapa sih yang nggak kenal OMG di Indonesia gitu kan. Nah, ini bisa menginspirasi teman-teman lain gitu kan. Nah, kalau Bro Tony sendiri, setahu saya sudah menghabiskan hidupnya bahkan lebih lama di Taiwan daripada di Indonesia. Benar nggak sih, Bro? Ya. Gimana ceritanya tuh? Benar sekali, terima kasih untuk Bro Doni dan juga salam untuk Olivia yang berada di Singapura. Sebelum saya berbagi ya, mungkin saya dan Olivia ada satu kesamaan yang mungkin saja teman-teman hari ini bisa mengetahuinya, yaitu kita sama-sama tidak suka di dalam satu zona yang nyaman karena kita selalu ingin men-challenge diri kita. Saya sendiri berada di Taiwan sejak tahun 1994. Jadi tahun ini genap 26 tahun. Nah, awalnya setelah lulus dari universitas di Chengchi University, salah satu universitas yang bonafit ya di Taiwan, itu nomor 2 di Taiwan. Saya mengambil jurusan politik. Awalnya sudah mantap, kerja di pemerintah Taipei selama 6 tahun, tapi that's not enough, itu tidak cukup, karena menurut Tony, kayaknya ada yang masih harus bisa di-challenge nih. Kemudian Tony masuk ke radio, dengan mengandalkan suara yang pas-pasan, kata orang. Nah, setelah di radio 10 tahun, kebetulan saja 2 tahun yang lalu, ada tawaran dari televisi. Dan ini merupakan satu tantangan yang sangat besar, karena kalau di radio tidak usah nongolin muka. Kalau di televisi harus kelihatan wajah. Kemudian saya berbahasa Indonesia, dan semua data dalam bahasa Mandarin. Dan itu satu tantangan bagi Tony. Dan ternyata luar biasa, sambutannya cukup hangat, dan fans juga menyukai. Akhirnya Tony terus melanjutkan. Dan saat ini, di RT sendiri sedang melakukan satu restrukturasi organisasi di RTI, dan alhamdulillah nanti saya akan menjabat sebagai Creative Director untuk 10 bahasa asing yang ada di RTI. Wow, keren, keren. Nah, sekarang pertanyaan saya buat Anda berdua ya, Ci Olive sama Ko Tony. Kalau ditanya, diminta sekarang pulang ke Indonesia, terus aktif di media televisi di Indonesia. Bagaimana jawabannya? Ci Olive dulu silakan. Lanjut ya. Sebenarnya kalau dipanggil balik ke Indonesia sih, saya mau aja ya, karena udah kangen sama ketoprak. Sebenarnya mau aja, tapi karena saya baru 1 tahun lebih di Singapura, jadi saya rasa mungkin belum cukup lama. Jadi kan nggak bagus ya kalau di CV kita terlalu sering pindah-pindah company gitu. Jadi saya menargetkan di sini minimal pengalaman kerja 3 tahun, baru bisa pindah kemana lagi ya. Mungkin kalau nggak Indonesia, mungkin saya nyusul Tony di Taiwan. Silakan, welcome. Ya, yang pasti Kuang Ling itu tidak boleh terlalu sering pindah-pindah. Jadi kalau setahun itu menurut saya terlalu cepat begitu. Nanti employer kita di perusahaan berikutnya akan nanya, ini kenapa
sekali begitu. Jadi kalau saya pribadi, yes, jawabannya iya kalau dipanggil balik ke Indonesia, apalagi mengabdi. Mungkin untuk Pak Jokowi kalau dipanggil secara pribadi, Amin. saya balik. Tapi mungkin tahun depan begitu dong. Iya. Oke, artinya kan Ci Olive juga punya target ya dalam profesi gitu kan. Tapi sahabat saya yang satu ini, Ci Olive, sudah menghabiskan lebih lama hidupnya di Taiwan ya. Seluruh Taiwan dia kuasai. Saya pernah jalan-jalan sama dia ya. Ini kita kata ini true story nih ya. Kalau sama Ci Olive kita pernah beberapa kali lah ketemu di Singapura cuma buat makan siang, habis itu pulang lagi. Saking dekatnya ya Singapura sama Jakarta. Tapi ketika saya ke Taipei ya, luar biasa sama Bro Tony gitu kan, itu jalan kemana itu ada yang nyapa dia. Masuk ke mall itu kan ada yang nyapa dia. Masuk ke daerah pemerintahan ada yang nyapa dia. Ini orang Indonesia yang ada di Taiwan udah kayak wali kota Taipei loh. Kayaknya sih ya, kalau saya duga nih ya, kayaknya sih dia nggak mau kalau diajak pulang ke Indonesia. Gimana Bro Tony? Sebenarnya sama sih dengan Olivia. Benar yang Olive katakan itu tadi ya, yaitu dalam CV, jikalau bisa jangan terlampau sering mengganti pekerjaan. Karena tentu saja itu merupakan satu kredibilitas kita. Terlampau sering mengganti pekerjaan, bos juga akan tanya, ini kenapa prestasi kamu cuma 1 tahun atau 2 tahun? Jadi selama ini 26 tahun, Tony cuma pernah bekerja di 3 tempat. Taipei City Government, Radio Taiwan International, dan Public Television Service. Jadi 3 aja selama 26 tahun ini. Kemudian jikalau dipanggil pulang ke Indonesia, mau atau tidak? Boleh jujur ya di sini ya? Boleh. Oke, kalau jujur, kalau untuk jalan-jalan, makan ketoprak, makan buah nangka, no problem. Tetapi jikalau untuk pulang ke Indonesia untuk karir, itu merupakan satu hal yang baru ya. Dan ini satu tantangan sih, jujur kalau pulang ke Indonesia malah tantangan buat saya untuk berkarya di Indonesia. Karena di Taiwan sendiri, seperti tadi kata Bro Doni ya, sudah dikuasai dan sebenarnya masih kurang sih menurut Tony sih ya, masih belum sampai mencapai tahapan yang Tony inginkan di Taiwan. Jadi masih akan terus merambah di sini. Oke, kita dukung lah tentu ya. Kita bangga loh, teman-teman di Indonesia pasti bangga ketika ada sosok Tony Tamsir atau Olivia Marzuki, orang Indonesia ya, tapi bisa eksis di negeri orang gitu kan. Apalagi sekarang kan kita lagi ada pandemi COVID-19 gitu kan. Boleh dong di-sharing dikit Ci Olive kondisi di Singapura sekarang ini ketika sedang partial lockdown ya, semi lockdown dong ya. Iya. Seperti apa keadaannya dan bagaimana tetap bisa menjalankan tugas jurnalistiknya? Oke, jadi Singapura mungkin teman-teman tahu ya, salah satu negara pertama di zona ASEAN ini, di Asia Tenggara yang melaporkan kasus positif COVID-19 yang waktu itu mungkin tanggal 23 Januari, 2 hari sebelum saya ulang tahun, itu muncul. Jadi orang-orang di Jakarta waktu saya mau balik ke Indonesia itu, kebetulan untuk acara ulang tahun dan juga untuk Imlek. Iya. Mereka takut, Olive di Singapura ada virus, kamu jangan balik Indonesia dulu kali ya, nanti kamu membawa virus. Terus saya, memang saya membawa virus positivity, OMG. Virus OMG. Ya, orang-orang waktu itu melihat Singapura dengan kacamata yang agak negatif, dengan persepsi yang agak kurang baik. Oh, Singapura ada virus. Singapura itu salah satu negara yang pertama kali melaporkan adanya virus. Dan kalau menurut saya, sekarang malah Singapura adalah salah satu negara yang paling bisa mengontrol penyebaran COVID-19 ya, karena memang pemerintahnya sangat proaktif dalam melakukan contact tracing dan juga medical system di sini sangat baik. Jadi semua orang-orang yang positif terkena virus itu di-cover sama government. Jadi tidak usah mengeluarkan biaya untuk rumah sakit dan lain-lain. Semuanya di-cover oleh pemerintah. Kemudian orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena adanya shutdown, banyak kan company yang non-essential, yang tidak memberikan layanan yang penting ya, misalnya kalau yang penting itu kan media seperti saya, energi, kemudian healthcare pastinya ya, terus F&B itu harus beroperasi, tapi sisanya nggak boleh buka. Nah, jadi orang-orang yang kehilangan pekerjaan itu ditanggung juga oleh pemerintah, diberikan dana bantuan sosial,
Dan sampai sekarang sih kondisinya sangat kondusif dan puji Tuhan, alhamdulillah mulai minggu depan kita akan pelan-pelan merelaksasi kebijakan partial bertahap lockdown ya berarti ya. Bertahap yang kita sebut di sini circuit breaker, bukan lockdown. Kita tidak menyebut lockdown, di Singapura kita sebutnya circuit breaker. Tapi untuk kasus positif dari sekitar 20.000 orang yang positif, yang meninggal sangat sedikit sekali, kurang dari 0,01% tingkat kematiannya. Tapi jadwal aktivitas kerja bagaimana? Ngaruh nggak sih? Oh, karena saya essential service. Saya jasa yang penting sekali. Setiap hari masih ke kantor ya. Oh, normal ya? Normal. Monday to Friday saya masih ke redaksi, masih ke newsroom. Dan saya ke newsroom atau mampir Orchard? Orchard sudah nggak boleh. Nggak boleh ya? Marin HP ya. Kalau ketahuan jalan-jalan, apalagi tanpa masker, langsung kena denda. Iya. Iya, hawker food juga semua tutup, hanya boleh take away sama delivery. Oh iya, persis lah di Jakarta juga seperti itu. Tapi kalau di Taiwan, apakah ada yang bandel-bandel nih Bro Tony atau gimana? Aktivitas Bro Tony sendiri di Taipei seperti apa nih? Oke, ini informasi yang ingin Tony sampaikan ya yang di Taiwan ya, karena boleh dikatakan dari seluruh dunia, Taiwan itu kan jaraknya paling deket tuh sama mainland China. Ya. Cuman tinggal nyebrang doang kan, satu selat kan, perjalanan kurang lebih 1 jam udah sampai. Ya kan? Tapi tetap aja nggak mau ngaku ya, China ya, Taiwan lah bukan China ya. Benar. Dan Taiwan hingga saat ini jumlah kasusnya cuma 440, kemudian yang meninggal 6 orang. Dan hingga saat ini tidak pernah ada penghentian aktivitas. Namun, sejak 21 Januari, pada saat kasus pertama COVID-19 di Taiwan masuk, Taiwan segera memberlakukan dan juga menghidupkan pusat komando epidemi sentralnya. Dan dalam waktu itu, sejak Januari hingga sekarang, bulan Mei, kurang lebih ada sekitar hampir 200 peraturan baru yang diluncurkan oleh pemerintah. Dan pemerintah sendiri juga memberikan banyak sekali istilahnya subsidi, kemudian juga dukungan, karena diketahui banyak sekali aktivitas ekonomi yang tiba-tiba down, karena tidak ada turis yang masuk, kemudian juga aktivitas manufaktur juga menurun. Dan pemerintah sendiri memberikan bantuan berupa dana subsidi bagi setiap instansi dan juga perusahaan yang memerlukan. Dan bagi perorangan sendiri, baru minggu kemarin itu Tony mendapatkan informasi bagi perorangan yang membutuhkan dana bantuan bisa mengajukan dengan bunga tidak sampai 1%. Itu merupakan kebijakan dari Taiwan. Keren. Iya. Ya. Mungkin banyak hal yang bisa ditiru oleh pemerintah kita benar. terhadap pemerintah Taiwan ataupun Singapura. Tapi ada satu yang saya pengen tanya nih. Ini sudah 26 tahun di Taiwan ya, di Taipei. Masih ingat bahasa Indonesia kayak begini ya. Padahal kalau saya ketemu di sana tiap hari pakai bahasa Mandarin ya. Itu bagaimana menjaga? Saya mendengar dan hingga detik ini saya masih ingat kata-kata Bro Doni dan kata-kata Cece Olivia. Tony, bahasa kamu kok gayanya tahun 80-an ya? Iya, aku nggak tega ngomongnya sih. Iya, jujur karena saya kan lulusan tahun 1994 tuh, jadi bahasa Indonesia saya masih bahasa Indonesia yang EYD di tahun itu. Ya. Dan ini merupakan satu istilahnya kesempatan juga sih ya bagi saya untuk praktek bahasa Indonesia terus di Taiwan, malah semakin memahami apa sih itu bahasa Indonesia pada saat berada di luar negeri. Jarang ada orang istilahnya melakukan riset dan penelitian atau juga analisa berkaitan dengan bahasa Indonesia pada saat orang Indonesianya ada di luar negeri. Iya. Ya, ini menarik sekali. Nah, berbeda dengan Ci Olive kan, kalau Ci Olive itu ya, teman-teman sekalian, itu bersin aja, itu pakai dialek Inggris gitu. Jadi, bersin aja itu udah bahasa Inggris, jadi sebenarnya ya sudah biasa lah. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin malah dia harus mikir 2 kali gitu ya, otaknya gitu. Nah, kalau Singapura kan memang sebagian besar menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Ada juga mungkin Melayu atau Mandarin gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih, Ci Olive, ketika kemudian harus melakukan tugas-tugas jurnalistik di Singapura yang sebelumnya di Indonesia kita pakai bahasa ibu, bahasa Indonesia?
Terus terang memang ya bahasa Indonesia saya malah ya harus mikir ya kalau mau ngomong, terutama untuk yang resmi. Kecuali kalau siaran kan ada prompter, tinggal baca. Iya. Aku mau nanya nih, otak-otak apa bahasa Inggrisnya? Otak-otak. Brain. Jangan main-main, don't play. Karena sekarang saya memang di Channel News Asia, semua siaran bahasa Inggris. Saya produksi, menulis, editing clip semuanya in English. Tapi saya punya satu advantage, keunikan ya di kantor saya ini, karena orang Indonesia yang native speaker di 2.000 karyawan, di newsroom hanya saya. Orang Indonesia. Jadi kalau misalnya ada breaking news nih ya, tentang Indonesia. Pidato dari Pak Jokowi atau ada mungkin breaking news pertumbuhan PDB Indonesia, itu saya disuruh dengerin. Ini mereka ngomong apa, Olivia? Disuruh bikin soundbite, bikin subtitle. Jadi saya lumayan punya posisi di sini karena saya bargaining position-nya kuat ya. Ada bargaining position, jangan salah. Meskipun bahasa Indonesia saya mungkin tidak elok Tony atau Doni the Kaiser. Tapi di Channel News Asia yang Indonesia cuma saya. Iya. Ini satu hal yang membanggakan ya. Artinya teman-teman juga di forum di Zoom agar bisa mengenal lebih jauh sosok OMG dan Tony Tamsir, nanti bisa berkawan juga lewat media sosial Instagram. Tapi terus terang ya, kita bangga ketika ada orang Indonesia, masih darah Indonesia yang eksis di negeri orang, berkarya, punya bargaining position yang bagus, setidaknya jadi PR Indonesia di luar, ya kan? Ketika bangsa kita banyak disorot dari hal-hal mungkin yang negatif, ternyata hal-hal positif juga banyak kok, termasuk diaspora kita di negeri orang. Nah, sebelum saya buka sesi tanya-jawab dengan teman-teman yang sudah bergabung, saya mau tanya, apa sih yang paling dikangeni oleh Anda berdua, Ci Olive, tentang Indonesia atau tentang Jakarta? Boleh makanannya, macetnya, mallnya, atau mungkin sesuatu yang spesifik? Saya dulu ya. Ya, silakan, Olive. Terus terang, Indonesia itu kalau kita jauh, itu harum baunya. Kalau dekat agak tutup hidung begitu. Terus terang saya baru mengapresiasi, baru melihat kelebihan dari budaya Indonesia, dari keramahan orang Indonesia saat saya nggak ada di Indonesia. Jadi saya S1 di New Zealand 4 tahun, kemudian saya S2 juga keluar dari Indonesia. Itu rasa kangen saya terhadap Indonesia bukan hanya soal makanan atau ketoprak, tapi rasa budaya gotong royongnya, budaya keramahannya, silaturahmi, terus kedekatan. Jadi kalau orang Indonesia tuh kalau baru ketemu sudah merasa akrab ya, gampang merasa akrab dan gampang klop. Ini yang saya temukan unik dan tidak ada di negara-negara lain. Jadi itu yang paling saya rindukan dari Indonesia. Oke, kalau Bro Tony apa nih? Selain makanan ya, sama dengan Olive ya. Olive kok kita berdua hampir mirip ya. Banyak sekali hal yang sama dengan Olive, yaitu kita lebih bisa mencintai Indonesia pada saat kita berada di luar negeri. Mungkin saja teman-teman yang ada di Indonesia akan berpikir, kan sudah enak banget nih di luar negeri nih, dan bahasa Mandarin saya juga lancar. Kemudian juga sempat istilahnya menjadi host dan juga presenter untuk bahasa Mandarin. Harusnya sudah no problem. Namun ternyata pada saat di luar negeri itu baru benar-benar bisa menyadari betapa indahnya Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah banyak sekali yang tadi kata Bro Doni, suara-suara sumbang tentang Indonesia. Nah, waktu itu terpanggil hatinya. Ini suara-suara sumbang tentang Indonesia harus saya ganti, harus saya rubah. Ya, rubah dari prestasi ya. Dengan prestasi. Ya, misalkan saja ada orang Taiwan yang mengatakan, wah orang Indonesia mah cuma jadi TKI di Taiwan, mereka mah pekerja, istilahnya pembantu. Sorry saja, mereka bukan hanya cuma pembantu, tetapi mereka juga adalah salah satu yang istilahnya memberikan support dan juga dukungan untuk perputaran ekonomi. Tanpa mereka,
orang-orang Taiwan belum tentu bisa seperti saat ini. Jadi saat ini pada saat di luar negeri, justru kita yang berada di luar negeri pada saat ada suara-suara Sumatera Indonesia, kita mencoba untuk merubah persepsi mereka tentang Indonesia. Nah, kangennya di mana? Kangennya jujur pada saat ngobrol sama tetangga di depan gang, kemudian juga istilahnya pada saat ini nih kan lagi puasa nih, ya kan? Masih pagi-pagi kan pada teriak-teriak, sahur, sahur. Di sana nggak ada. Di sini nggak ada, di sini adem ayem, nggak ada yang teriak-teriak. Kemudian juga kangennya pada saat Lebaran, Ramadan itu kan biasanya kan istilahnya kan dari pagi sudah ada azannya. Di sini nggak ada. Jadi kangen banget sih sama yang kayak begitu-begituan. Iya. Ya, memang ini saatnya mungkin bagi Tony dan Olive untuk memendam kerinduan akan tanah air. Kenapa? Karena memang tetap eksis di negeri orang. Jadi ada hal-hal yang dikorbankan, tapi tetap menjaga kredibilitas berkarya di negeri orang. Kan? Oke, saya sekarang akan berikan kesempatan buat teman-teman, silahkan. Caranya, kalau pengen ngobrol dengan tamu istimewa kita, boleh raise your hand, ya kan, kasih kode. Nanti akan diberikan kesempatan oleh Bro Talo untuk dibuka mikrofonnya. Dan silahkan boleh bertanya, boleh sharing, ya. Tapi bertanya? Ya, ada dari Pak Robi Habibi. Bang Robi Habibi, lagi di jalan ini. Waduh, mau kemana? Mau ngabuburit atuh. Bang Robi, silakan. Halo. Hai Bang Robi. Good afternoon. Kangen sama Ci Olive. Kangen sama Bang Tony. Apa kabar Bang Robi? Hai Bang Robi. Aduh, video kita masih ada loh. Apa nih? Video apa nih? Video lucu-lucuan. Ci Olive sehat? Baik, alhamdulillah Bang Robi. Terima kasih informasinya ya. Friendly speaking ya, friendly speaking saya happy sekali. Saya friendly speaking OTW ya. Teman-teman semua, ya Allah, senang banget punya teman pada sukses di negeri orang ya. Amin. Walaupun pada sombong, pada lupa pulang kampung ya. Lupa mudik nggak boleh, Bang, nggak boleh pulang kampung. Oh iya, mudik, lupa mudik ya. Iya. Ya, senang banget punya teman-teman yang bisa sukses dan jangan lupa mumpung lagi pandemi seperti ini boleh berbagi tips-tipsnya. Ya, gimana caranya sukses di luar negeri, berkarya dan kok bisa pede banget padahal mungkin biasa aja gitu ya gitu. Tapi hebat gitu loh, bisa berkarya, gue aja belum tentu bisa kayak gitu kan. Gimana tuh tips-tipsnya tuh bisa punya PD keluar negeri kemudian ya berkarya di sana lah. Jurus PD-nya apa sih gitu loh. Bahasa Inggris dulu lah, Bang. Oke, baik. Bang Robi, thank you ya udah bergabung sambil tetap menjalankan aktivitas tetap bersama kami. Bang Robi, motivator kocak nomor 1 Indonesia, seorang wirausaha, pengusaha juga ya, yang sekarang banyak berbagi di bidang entrepreneurship. Oke, itu tadi pertanyaannya, tetap pede walaupun lagi ada COVID-19, tetap berkarya. Nah, silakan. Siapa dulu? Bro Tony, silakan. Oke. Lagi pengalamannya. Apa sih tipsnya ya? Nomor 1, ini kunci nomor 1, TTM. Apa tuh? Tidak tahu malu. Kirain teman tapi mesra. Oke. Serius ya. Ini beneran tips yang paling bagus, yaitu tidak tahu malu. Artinya pada saat kita di luar negeri, kadang-kadang kita bisa merasa, oh bahasa Mandarin saya nggak lancar nih, kalau ngomong malu. Terus kalau misalkan saya mau belanja sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris, takut bahasa Mandarinnya ditertawakan. Nah, saat inilah membuktikan kepada mereka, bahasa Mandarin saya juga mampu, walaupun terbata-bata tahap awal. Jadi tidak tahu malu itu merupakan tips yang Tony pakai, begitu tiba di Taiwan. Langsung aja, pede banget, cari kakak kelas, halo kakak, saya Tony dari Jakarta. Terus kakaknya merasa, ini anak kok
kok ini ya sok akrab gitu loh ya, sok kenal gitu ya. Tapi jujur aja dengan demikian, dapat bimbingan dari kakak kelas tersebut. Udah gitu pada saat masuk universitas juga sama, tidak tahu malu, langsung gaul sama teman-teman sekelas. Karena ada juga sih ya, ada beberapa teman yang berasal dari negara lain, seperti ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Korea. Ya. Itu mereka mungkin ada yang malu karena bahasa Mandarinnya tidak lancar. Nah, tahu malu, langsung nekat cari relasi ya. Cari relasi. Dengan demikian maka akrab lu ya. Kesuksesan ada di kunci di tangan Anda sebenarnya. Oke. Keren banget. Kalau Ci Olive gimana rahasianya? Saya nggak setuju sama Bang Robi. Bang Robi bilang, kok kalian biasa-biasa aja, tapi kok pede? Enggak, kita luar biasa. Semua yang ada di sini. Bener. Nggak hanya Olivia Marzuki sama Tony Tamsir dan Dwi Edikasi. Sebentar. For your information ya, teman-teman, yang namanya Robi Habibie sama Olivia Marzuki mau di darat, laut, udara, kalau ketemu emang kayak begini, kayak kucing sama Mickey Mouse. Aduh. Semua orang itu punya keunikan masing-masing ya. Jadi Bang Robi, dia punya identitas, punya brand sendiri ya. Mocak, motivator kocak. Saya Olivia Marzuki punya brand OMG. Karena kita bisa mengidentifikasi apa yang unik dari diri kita, apa yang beda dari diri kita dibandingkan orang lain. Malah kadang-kadang yang terkesan negatif, ya, aduh saya kurang, mungkin saya kurang lancar bahasa Indonesianya, atau mungkin saya kurang tinggi, saya kurang ini, kurang itu. Ternyata sesuatu yang merasa kita rasa itu kekurangan dari diri kita, bahkan bisa menjadi sebuah keunggulan, kekuatan ya. Kekurangan yang kita lihat dari diri kita ternyata bisa menjadi sebuah kelebihan di mata orang lain. Contohnya saya di sini di Channel News Asia di Singapura, saya satu-satunya produser bahasa Indonesia yang sebentar lagi akan presenting juga. Tapi karena memang di sini karir presenter itu tidak bisa langsung tiba-tiba muncul di layar, ya, harus training dulu, harus familiar dulu dengan situasi di Singapura, apa yang tidak boleh disebut, apa yang tidak boleh dilakukan, ini kan harus kita pelajari pelan-pelan ya. Do's and don'ts-nya ya. Iya. Saya kebetulan juga orangnya sangat persisten, sangat gigih, dan tidak gampang menyerah ya. Kalau tahu malu, saya tahu malu sih. Gitu. Hanya keunikan dari Tony Tamsir. TTM itu keunikan dari seorang Tony Tamsir. Kalau saya tahu malu, tapi si Olive mah cerdas ya, brilian si Olive mah. Brilian. Tapi saya grooming banget. OMG harus grooming. OMG. Tapi saya harus bisa mengetahui apa kekurangan dan kelebihan saya. Jadi saya juga teman-teman di sini mengerti apa sih kelebihan, keunikan, kekurangan, dan kelebihan dari masing-masing individu, begitu. Itu cara nemuinnya gimana? Cara nemuin kelebihannya tuh gimana? Boleh konsultasi dengan OMG, tapi di sistem berbeda ya. Di charging ya. Kalau berat badan kan cara tahu kelebihannya kan ditimbang gitu kan. Sama ketahuan sering makan tuh kayak host kita. Mulai. Tolong moderator di-mute aja suaranya Bang Robi mengganggu. Oke, Bang Robi, thank you ya. Saya mau menyapa juga beberapa teman lain ya. Ada Pak Sunu, ada Bro Mukhlis Anwar, ya kan? Ini Coach Mukhlis Anwar. Kemudian ada izin dulu buat Semi, Bastian. Ada Melki. Ya, ada Melki, ya kan? Nah, sebentar, saya mau ke Melki dulu. Melki ini dia punya sesuatu yang mau di-share ke Ciolis sama Bro Tony. Tapi nggak dibawa. Nggak dibawa? Nggak dibawa. Ya, coba dicerita dulu. Ada sesuatu apa sih yang mungkin bisa di-share buat masyarakat Indonesia? Jadi saya Melki, kebetulan kan saya bergeraknya banyak di bidang anak-anak, children, public speaking. Sudah dibantu Kak Doni Kaiser dan Kak Olive OMG. Mereka adalah mentor-mentor kita. Jadi ada public speaking untuk anak-anak dan modeling untuk anak-anak juga. Gitu. Jadi seperti membina karakter juga. Nah,
sejak masa COVID ini, karena anak-anak libur, bahkan mereka tidak punya aktivitas, jadi rencananya mau dibuatkan show, boneka show gitu. Tapi bonekanya hari ini belum jadi. Puppet show ya. Puppet show. show. Oh, wow. Wah, lucu ya. Tapi Harusnya bonekanya belum tadi jadi. ini dimunculin lah ya. Jadi kapan jadinya nih bonekanya? Sementara pakai tangan dulu. Halo, how are you? Hai Alim. Hai Melki. Hai Doni. Halo juga. Pakai tangan dulu ya. Oke. Melki, thank you ya. Kita tunggu nanti kalau bonekanya udah jadi, biar nanti juga bisa tampil di DK Zoom ya. Oke. Itu kreatif siapa banget lagi? loh itu. Ada Iya. Pak Eko Endri Wiono, silakan Pak Eko Endri. Oke. Silakan. Pak Eko. Silakan. Sudah dibuka? Sudah. Habis ini juga Semi sedang sudah kasih tangannya. Oke, silakan Pak. Silakan Pak Eko. Pak Eko, audionya dibuka dulu Pak Eko. Eko. Masih mute itu. Oke, kita buka. Oke, silakan. Nah, mantap. Halo, selamat Hai, sore, Eko. Pak Tony. Halo Eko, apa kabar Mas? Sama Mbak Olivia, selamat sore. Sore, Mas Eko. Ya, ini jumpa kembali sama Pak Tony ini kemarin kenalan. Terima kasih. Jadi sebenarnya mau ke Bandung ini rencananya, tapi pending. Ya, Pak Sunu, selamat sore. Sore. Oke. Yang ingin saya tanyakan pada tokoh berdua ini mengenai ini kredibilitas selama di sana mengenai pendidikan. Jadi pendidikan selama COVID itu apa yang dilakukan supaya anak-anak tetap belajar di rumah. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko. Pertanyaannya berat banget ini kan. Ini lama-lama mengambil posisi saya ini sebagai pewawancara. Oke, abis ini ada Semi tadi ya, sudah mengangkat tangan. Oke, silakan dijawab dulu mungkin, silakan Ci Olive atau Bro Tony. Ya, boleh saya dulu mungkin di Singapura ya, karena menurut saya Singapura ini dan Indonesia sangat dekat kaitannya, dan kita bisa mencari relevansi ya lebih mudah gitu, karena tetangga deket banget gitu Indonesia sama Singapura ini. Kalau boleh saya sharing dari yang saya observasi di Singapura selama masa pandemi ini ya, kan tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa Singapura adalah salah satu negara di kawasan yang pertama kali melaporkan adanya kasus positif COVID dan melakukan tindakan untuk mencegah penyebaran di komunitas. Dan juga pemerintahnya cepat dalam memberikan perintah untuk penutupan sekolah, kegiatan aktivitas belajar mengajar di sekolah, supaya tidak ada penyebaran di antara anak-anak sekolah begitu. Jadi mungkin sudah 2 bulan terakhir ini tidak ada kegiatan belajar mengajar di ruangan kelas. Anak-anak itu diminta untuk stay at home dan online learning ya, yang sekarang sudah tidak difasilitasi oleh guru, melainkan oleh orang tua masing-masing. Jadi disinilah peran orang tua itu penting sekali, karena kita tidak bisa mengandalkan guru selama masa pandemi ini gitu loh. Berapa kali ada kasus mereka mengadakan kelas Zoom seperti yang kita lakukan sekarang ya, dengan Zoom, tapi ada hacker, ada yang menyusup, kemudian memperlihatkan foto gambar-gambar yang tidak senonoh begitu. Jadi sangat mengganggu sekali. Maka dari itu pemerintah juga dengan proaktif mengatakan, oke, kita tidak ada Zoom lagi, sekarang semuanya kembali ke masing-masing orang tua yang ada di rumah. Ini kurikulumnya, ini modulnya, orang tua harus menjadi pengajar. Anak-anaknya itu sekarang semua belajar dari orang tuanya langsung. Dan menurut saya itu sesuatu yang sangat efisien, sangat efektif, karena satu, mengisi waktu luang bagi orang tuanya juga, nomor 2, membangun bonding antara orang tua dan anak-anaknya begitu. Dan ini suatu blessing in disguise ya, yang menurut saya dalam masa pandemi ini malah mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Saya juga setiap hari malah telepon-teleponan dengan keluarga di rumah di Jakarta yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan, begitu loh. Malah sekarang telepon-teleponan terus ya. Sekarang tiap malam, mami, ayo kita berdoa mami gitu.
Tapi benar juga sih yang tadi dikatakan Ci Olive ya. Makanya kita di Zoom Class Communication ini atau di DK Zoom ini, semua yang boleh ikut hanya yang sudah member. Mereka harus masuk dulu di WhatsApp group kita, sehingga bisa terverifikasi. Tapi saya dapat informasi buat teman-teman semua bahwa Zoom sudah memperbaiki fitur-fiturnya sehingga faktor keamanan jauh lebih aman. Oke, sekarang Bro Tony gimana jawabannya? Oke, kalau di Taiwan sendiri kebetulan saja tidak ada penutupan aktivitas apapun. Jadi di sini Taiwan memberlakukan kegiatan sekolah masih sama, hanya saja mengurangi aktivitas ekstrakurikuler ya yang di luar sekolah. Jadi kalau masih di sekolah tetap ada, kemudian juga istilahnya pencegahannya ya, tugas pencegahannya masih tetap jalan, yaitu semuanya pakai masker, semuanya harus hand sanitizer, kemudian tetap sekolah di sekolah biasa. Namun selain itu juga Taiwan sudah mempersiapkan diri memproduksi semua bentuk materi pelajaran untuk e-learning. Karena kenapa? Taiwan juga khawatir jikalau mendadak jumlah kasusnya langsung membengkak, paling tidak sudah ada persiapan. Untungnya sampai saat ini Taiwan belum menutup semua aktivitas. Semua aktivitas masih berjalan dengan lancar di Taiwan. Oke, syukurlah kalau begitu. Ya. Yes. Sekarang kita berikan kesempatan lagi. Tadi saya lihat ada Semi Bastian sudah mengangkat tangan. Semi ini adalah seorang radio announcer dan juga reporter dan presenter dari televisi Republik Indonesia. Ada juga Anissa Larasati di sini ya. Banyak juga teman-teman presenter yang bergabung. Silakan Bro Talo, siapa dulu yang diberikan kesempatan? Semi Bastian. Silakan Semi. Oke, terima kasih Pak Doni dan juga Bang Talo, dan terima kasih juga untuk ini kedua nih narasumber yang manggil gue Pak ini berarti jaraknya jauh banget sama gue. Ketahuan. Kalau nggak mahasiswa, junior jauh. Oke, lupakan soal Pak tadi. Silakan dilanjut, Bro. Oke. Tapi sebelumnya kebetulan aku juga agak sedikit shock nih di sini, tiba-tiba aku menemukan dosen aku di sini, Pak Doni. Ada Pak Sunu. Selamat sore Pak Sunu. Pak Sunu. Kebetulan masih diajar sama Pak Sunu juga di Universitas Mustopo. Untuk pertanyaan dua narasumber kita yang hebat sore hari ini, sebenarnya kan kalian dari Indonesia terus move ke luar negeri. Pasti kan setelah move dari Indonesia ke luar negeri ada cultural shock nih. Nah, pengen tahu dong bagaimana cara kalian menghadapi cultural shock itu, karena kebetulan saya baru gabung 20 menit yang lalu, jadi mungkin tidak memperhatikan dari pertama. Yang pertama itu, yang kedua mungkin di antara teman-teman di sini juga ada yang mempunyai mimpi atau dreams pengen ke luar negeri juga, berprofesi sebagai jurnalis atau lainnya di luar negeri. Kira-kira untuk tahapan menjadi seorang seperti kalian berdua itu gimana tahapannya? Boleh di-sharing sama kita yang ada di sini. Terima kasih. Beneran pertanyaannya gimana eksis ya? Iya. Inilah susah kalau di grup ini isinya reporter, presenter, ya kan, jurnalis, ya kan. Lama-lama gue nganggur. Tolong di besok-besok lagi nggak usah ikut ya. Thank you, Semi. Silakan, Tony dulu jawab. Terima kasih, Pak. Oke, culture shock itu sudah pasti ada ya, sudah pasti ada karena Taiwan dan Indonesia memang sangat-sangat berbeda jauh ya. Pertama, bahasanya saja sudah bahasa Mandarin. Jadi otomatis pertama kali Tony datang dengan bahasa Mandarin yang pas-pasan, itu bukan hanya culture shock, tapi juga kejiwaan. Kenapa Jadi kejiwaan? dulu bahasa Mandarin lu apa, Bro? Bahasa Mandarin glodok ya? Bahasa Mandarin glodok yang pas-pasan itu loh. Ni hao, ni hao. Xie xie. Bukan hanya culture shock, tapi juga kejiwaan ya. Beneran diuji di tahun-tahun pertama. Pada saat ada orang mengatakan, itu kan kamu dari Indonesia, pantesan bahasa Mandarin kamu jelek. Kemudian juga sakit hatinya tuh di sini, beneran sakit di sini. Pada saat ada yang mengatakan, dia mau orang Indonesia, mana mungkin bahasa Mandarinnya bisa bagus. Oleh sebab itu, kunci kedua untuk bisa tetap eksis di luar negeri, selain tadi TTM tidak tahu malu, yang kedua adalah kita harus bekerja keras 3 kali lipat lebih keras daripada orang Taiwan sendiri. Ini pengalaman Tony ya. Jadi pada saat orang Taiwan belajar 1 jam, Tony belajar 3 jam. Karena untuk segera
mengisi kekosongan dan juga kekurangan yang kita miliki pada saat itu. Dalam waktu singkat, 3 jam, 3 kali lebih keras dan juga 3 kali lebih rajin daripada orang Taiwan. Ini Tony lakukan. Dan alhamdulillah akhirnya setelah lulus dari kuliah S1, diterima di pemerintah kota Taipei. Aduh, lega banget. Artinya orang Indonesia pun juga bisa bekerja di instansi pemerintah di negara orang. Pada saat itu bahasa Mandarinnya udah lancar ya bro ya? Pada saat itu bahasa Mandarinnya alhamdulillah sudah lancar. Dan jujur saja pada saat ngetik itu ya, istilahnya surat edaran dari pemerintah itu kan bahasa Mandarin. Masih ngintip-ngintip kamus sih. Kalau sekarang bahasa Mandarin sudah makin lancar, bahasa Indonesianya stuck di era 80-an. Jadi kalau teman-teman mau mendengarkan siaran TVRI di tahun 80-an atau RRI di tahun 80-an, dengarkanlah suara Tony Tamsir. Benar. Oke, Ci Olive silakan. Terima kasih Semi atas pertanyaannya. Wah, suaranya Semi udah kedengaran banget nih, penyiar banget ya, microphonic voice. Iya. Kenapa? Kamu mau kerja di Singapura juga? Kebetulan lagi ada lowongan loh. Punya mimpi sih pengen move ke luar negeri, nanti nunggu lulus dulu. Semoga nanti Pak Sunu mendengarkan nilai saya bagus ya Pak ya. Modus ya, lu nanya di sini ya, minta nilai ya. Gimana Pak dosen? Pak dosen Sunu? Pak dosen, diluluskan ya Pak ya? Oh, sudah jempol 2 tuh, aman lah, cincai lah. Iya. Good news-nya ya Semi ya. Di Singapura itu, 1 dekat dengan Indonesia, jadi nggak berasa jauh jaraknya. 2, sangat mengapresiasi talent. Jadi semua yang mendapat pekerjaan di Singapura itu bukan karena kenal sama siapa, bukan karena anaknya siapa, tapi karena memang based on merit. Because in Singapore, it's meritocracy. Jadi basisnya itu adalah meritokrasi, skill kamu, talent kamu yang sangat dilihat, lulusan mana, itu yang dilihat sama employer di sini. Jadi jangan khawatir kalau memang kamu bagus, itu pasti gampang dapat kerja di sini. Dan kalau ngomongin perlu kayak rekomendasi khusus nggak sih, Ci? Atau misalnya boleh. Boleh. Kalau misalnya sudah ada kenalan di sana yang bisa rekomendasiin, bisa lebih. Kalau di perusahaan saya bekerja di MediaCorp, jadi MediaCorp itu it's the biggest media company in Singapore, yang memang partially funded by the government. Di sini sangat menyarankan kita untuk memberitakan adanya lowongan di tempat kerja kita begitu. Jadi ada yang namanya internal referencing. Jadi kalau misalnya kenal sama saya sebagai karyawan, itu nanti ditulis aja di aplikasinya. Saya mengenal Olivia Marzuki, produser Channel News Asia. Itu malah kalau misalnya dapat, misalnya kamu diterima pekerjaan itu, saya dikasih bonus. KKN itu bukannya dilarang, malah disarankan begitu. Iya. Tapi harus jamin kan, jaga kualitas kan. Tapi harus berdasarkan meritokrasi, karena memang kamu punya skill yang dicari, punya skill yang pas dengan apa yang sedang dibutuhkan di perusahaan begitu. Saya lagi nunggu info dari Ci Olive ya. Saya sama Bang Robi lagi nunggu kapan Channel News Asia buka program bahasa Inggris Ciputat. Ya kan? Kami berdua akan membawakan program itu. Okay? Good evening everybody. Saya bikin program How to Not Speak English. Nah, kalian jadi pengisi acaranya ya. Keren. Mantap. How not to. Oke. Pasti kalau untuk culture shock ya, tadi menjawab pertanyaan Sami soal culture shock. Kemanapun kita pergi, ya pasti yang namanya culture shock ada. Tapi gini, ingat sama peribahasa Indonesia. Kemanapun kita pergi, dimanapun bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus menyesuaikan dengan culture di mana kita berada begitu. Jadi jangan kekeh gitu ya, harus ngikutin sama cara-cara dan juga budaya tempat kita berada. Harus pandai beradaptasi ya. Pintar-pintar menempatkan diri. Betul. Keren banget. Oke, terima kasih. Silahkan berikutnya kita berikan kesempatan Bro Talo, siapa yang ditunjuk untuk sharing? Dari chatroom ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Tips dan Mr. Gun. Tips dan sharing apa kelebihan orang Indonesia dibanding dengan orang lokal di sana, baik di Taiwan maupun di Singapura. Silakan.
Oh, oke. Ci Olive, silahkan. Orang Indonesia tukang makan kah atau apa di sana? Bagi teman-teman yang pernah ke Singapura, tahu lah kalau di sini Indonesia itu turis penyumbang GDP Singapura yang terbesar ya, terutama di Orchard Street, di Orchard Road. Konsumen Orchard yang terbesar adalah orang-orang Indonesia, dan kalau weekend Orchard itu penuh dengan para pekerja orang-orang Indonesia ya, TKW juga. Saya juga termasuk TKW di sini. Pekerja wanita Indonesia yang kita harus bangga bahwa kita tuh adalah orang-orang yang sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Singapura. Jadi jangan menempatkan diri kita, orang Indonesia mungkin second class atau superior, lebih inferior daripada orang Singapura. No, don't think like that. Kita di sini punya posisi yang bagus ya, orang-orang Singapura mulai dari taxi driver sampai penjaga toko, mereka tahu, oh orang Indonesia, oh apa kabar? Mereka tahu nih pasti akan spend money. Iya, penyumbang devisa, Bo, ya kan? Unggulan orang Indonesia ya begitu, senang belanja, sangat ramah, dan orang-orangnya tuh gesit dan ulet, itu yang dikenal di Singapura. Oke, bagaimana di Taiwan sendiri, Bro Tony? Setahu saya kan orang Indonesia di sana itu kayaknya lebih dari 40.000 orang ya? Diralat ya, jumlah warga Indonesia di Taiwan mencapai 300.000 orang. Wow! Sesuai dengan surat suara yang ada di Taiwan pada saat kemarin. Betul. Ya, sebenarnya benar sih ya, identitas diri itu sangat penting. Siapakah kamu? Nah, jadi pada saat kita berada di luar negeri, apa sih kelebihan saya? Saya juga orang Indonesia kan. Apa sih kelebihan saya di Taiwan? Selain bahasa Indonesia yang tadi, yang tahun 80-an. Yang kedua, orang Indonesia di Taiwan ini dikenal sebagai masyarakat yang sangat rajin. Istilah Jawanya itu istilahnya apa sih ya? Manut ya. Oh, patuh ya? Patuh. Itu orang Indonesia dikenal sangat patuh dengan apa yang dikatakan oleh majikannya atau perusahaannya. Jadi kita di sini dianggap sebagai anak baik-baik, anak baik-baik. Itu dikenalnya orang Indonesia di Taiwan. Nah, berbeda dengan orang lokal yang ada di Taiwan, orang Indonesia itu lebih tidak hitungan, ya, nggak hitung-hitungan. Jadi artinya dikasih gaji sekian, kalau disuruh minta diterima aja, inggih Pak, itu adalah sikap orang Indonesia yang ada di Taiwan. Sampai detik ini tidak banyak menuntut gitu ya? Tidak banyak menuntut, tetapi kita juga jangan lupa bahwa kita adalah orang-orang yang punya kualitas, juga kita menyumbangkan, ya kan, kita berkontribusi bagi Taiwan, kita berkontribusi bagi Indonesia. Jadi kita jangan sempat merendahkan diri kita sendiri kalau kita ingin dilihat oleh orang. Oke, keren banget. Dan saya percaya bahwa Ci Olive dan Bro Tony ini kan adalah orang-orang yang berinteraksi dengan masyarakat di sana, baik dalam tugas-tugas sebagai menjalankan profesi ataupun dalam hal kehidupan sosial. Nah, sekarang saya berikan kesempatan lagi buat teman-teman. Bro Talo, siapakah yang diberikan kesempatan untuk bertanya sekarang? Pak Mas Rusli, silakan. Oke, silakan. Satu lagi, terima kasih. Ini Mas Iko. Terima kasih Bro Talo, Bro Doni. Bro Tony juga sama Sista Olivia Singapura ya. Baik. Singapura. Oke, salam kenal dulu buat semuanya. Saya mungkin member baru, senang banget bisa ketemu dengan teman-teman di apa ya. Ini kayaknya expert di apa ya, presenter semua ya. Amin. Oke. Saya sendiri di bidang hospitality, kebetulan dari Malang ya, mungkin wah keren. Di Malang, nanti kapan-kapan main sini, let me know. Asik. Okay. Yang saya ingin tanyakan, ada dua pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama adalah mungkin yang lebih gampang-gampang dulu. Misalnya ini kan biasanya hampir setiap hari nih, Bro Tony, Sista Olive itu berkecimpung dengan dunia yang apa ya, masalah-masalah politik, masalah-masalah case, analisis pasti kan agak sedikit jelimet kan. Nah, sekarang me time-nya tuh gimana di sana gitu? Time-nya tuh seperti apa masing-masing ya? Nah itu yang pertama. Terus yang kedua,
saya pengen ini pariwisata di Indonesia itu lebih cepat dikenal, terutama misalnya di Malang sendiri belum ada sistem yang benar-benar satu tempat itu all in information. Kalau kita ke Singapura kan kita gampang banget, misalnya mau naik MRT gampang banget nyari mapnya, nyari ini. Nah, kita kalau misalnya ke satu daerah, caranya mungkin seperti di Taiwan atau di Singapura itu ada referensi yang kita bisa tiru nih. Misalnya kalau di Malang, kalau saya Anda sampai di Malang, ingin nyari itu nyarinya di satu tempat itu sudah ada informasi ini. Yang kita kenalkan biasanya cuma TripAdvisor seperti itu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke. Keren banget pertanyaannya. Silakan Bro Tony. Ya, nanti untuk masalah pariwisata biar Cece Olive aja yang jawab, karena pariwisata Singapura otomatis jauh lebih bagus daripada negara yang ada di kawasan Asia ya. Untuk me time sendiri, kalau ngomongin me time beneran nggak ada loh. Beneran jujur nggak ada me time. Karena kenapa? Kita setiap hari kan berinteraksi sama orang nih. Nggak peduli kan, Anda itu lagi jam kerja, ketemu sama sesama staf karyawan dalam satu gedung. Kemudian setelah pulang dari kantor, pulang dari studio, ketemu sama orang lain juga akan menyapa, halo kakak, halo ni hao. Nah, pada saat itu kita juga harus menempatkan posisi kita, kita dianggap sebagai salah satu bagian dari public figure di Taiwan. Nah, jadi pada saat itu juga mau dibilang ada me time juga nggak ada, karena kita harus menempatkan posisi kita adalah pemberi ataupun juga penyemangat mereka agar mereka tetap keep going di Taiwan. Kemudian kita adalah salah satu bagian dari motivasi mereka. Nah, jadi me time sendiri, kalau misalkan saya ditanya me time, Tony kadang-kadang sempat mendadak hilang. Misalkan saya 5 hari, 6 hari, itu me time. Mendadak hilang. Kapain itu? Misalkan waktu Bro Doni datang ke Taiwan, ya kan? Mendadak hilang Tony dari peredaran. Temenin Bro Doni keliling Taipei dan lain sebagainya. Itu me time yang sangat berharga. Dan tapi saya tahu rahasianya Pak Rusli, dia itu kadang suka merilis album, dia suka nyanyi, me time, iya. Itu ketahuan deh. Aduh, di sini ada Cece Olive lagi ya. Aduh, waktu itu sempat ngintip ya waktu aku semula, itu udah me time saya. Iya. Oke, kalau Cece Olive seperti apa tuh me time-nya? Karena saya sekarang semenjak ada COVID-19 ini, jam kerjanya agak berubah. Tadinya 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5, tapi sekarang karena kita harus dipisah-pisah ya, shift-nya itu dipencar-pencar supaya nggak saling berinteraksi dengan teman kerja yang lain. Saya masuk kerjain jam 4 pagi. Jadi jam 12 sudah selesai. Jadi pulang rumah saya bisa masak, saya bisa nge-gym, saya bisa jalan-jalan sore, bisa yoga, bisa zumba lewat YouTube. Jadi saya malah lebih punya banyak me time terus terang karena adanya pandemi ini. Asik banget. Blessing in disguise lagi untuk COVID-19, saya jadi punya lebih banyak waktu luang ya untuk diri sendiri. I do miss my family, but yeah. We win some, we lose some. Aku mendadak tanya nih sama Cece Olive nih. Kita kan sama-sama suka nge-gym ya. Pernah nggak sih Cece Olive sendiri pada saat nge-gym itu, terus dikenal, ini Olive ya? Pada saat itu kan Olive dalam kondisi lagi nge-gym, keringetan, kemudian juga mungkin lusuh dan capek. Terus gimana? Kalau Tony sempat diketahui, itu kalau nggak salah kamu penyiar TV ya? Dan lanjut dengan komunikasi dan juga conversation yang ngajak foto juga dong. Iya, padahal harus keringetan gitu. Padahal kan me time, lagi olahraga kan me time. Gimana tuh Cek Olive? Waduh, saya kan kalau di Singapura belum dikenal ya, masih zero. Kalau di Indonesia saya hero, di Singapura saya masih zero. Karena masih baru ya, jadi belum dikenal semasif Tony dikenal di Taipei. Tapi kalau misalnya ada orang yang approach kita, minta waktu untuk foto, selfie, ya kita iyain aja, karena dimanapun juga kita adalah konsumsi umum ya, kita adalah milik publik. Iya. Itulah salah satu bentuk pengorbanan ya dari saya media punya six pack personality. kayak Tony. Ya, kalau punya
body seperti Tony mungkin lebih banyak yang mau minta foto. Kalau saya sih cek aja. Tenang, sekarang yang lagi tren bukan six pack, six man. Oke, Ci Olive, Bro Tony sama teman-teman, waktu kita terbatas, jadi mungkin tinggal satu penanya, Bro Talo, siapakah yang diberikan kesempatan? Silakan Iko. Oke, Iko Dharma Januar. Iko, please speak in bahasa, not English ya. Karena Iko juga seperti Ci Olive ya, dia bersin pun English gitu kan. Oke. Oke. Ini mungkin pertanyaan bakal sangat ngebantu buat saya ataupun rekan-rekan yang mau kuliah di luar negeri nih. Salah satu hal yang saya lagi belajar sekarang di kuliah adalah pelajaran cross-cultural management. Dalam cross-cultural management tersebut ada namanya teori Hofstede's cultural dimensions yang sangat umum ya. Kan ada power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long-term orientation, dan yang terakhir indulgence. Nah, saya udah compare Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Finland, dan beberapa negara lainnya. Tapi kalau misalnya di dunia nyata, how does this affect the international student? Gitu loh. Yang saya masih bingung di lapangan, soalnya ini para senior pada kuliah di luar negeri untuk sekian lama. Gimana sebuah teori yang seperti ini, yang sangat umum, mempengaruhi kita sebagai mahasiswa internasional? Paling itu aja pertanyaannya. Yes, Iko, pertanyaanmu kayak di kelas aja kok, biarin dosen lu yang jawab. Tapi nggak apa-apa, ini penting. Ini penting buat mendapatkan jawaban langsung dari orang yang mengalaminya, ya, hidup di luar negeri. Oke, Ci Olive, silakan. Ya. Iya, karena saya S1 di luar negeri, S2 juga di luar negeri, jadi saya sebenarnya ngerti sih, karena Iko kuliah di Indonesia, cita-citanya memang mau keluar, tapi yang dia pelajari adalah kebanyakan teori. Gini, pokoknya simpel aja deh. Tadi seperti yang saya sebut dari bahasa Indonesia, ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita menempatkan diri kita sesuai dengan culture yang ada, tempat kita berada, ya. Jadi jangan terlalu terpaku sampai namanya teori. Kita mengalir aja kayak air. Ikutin aja orang-orang di sini. Let it flow. Biasanya seperti apa, kita ikutin. Mereka budayanya seperti apa. Oke, mereka tidak terlalu friendly seperti Indonesia, ya. It's okay. Saya waktu pertama kali bergabung di Channel News Asia dengan typical OMG saya. Hi, good morning. How are you? Orang pada ngeliatin saya di siapa lagi? Kenal so deket ya. Oh, oke, berarti itu bukan culture-nya. Oke, berarti saya jangan paksakan begitu loh. Saya nggak bisa expect orang seperti saya. Mungkin kalau diam-diaman ya, berarti jangan lalu memaksakan kehendak saya untuk orang-orang juga ikutan friendly, ikut say hi gitu, meskipun mengikuti aja sama teman-teman Indonesia kita yang ada di Taiwan belum tentu dapat teori. Mendadak mereka harus ke luar negeri, kemudian mereka bekerja di sini. Nah, mereka langsung mendadak merasakan, wow, ternyata di Taiwan sangat bebas. Wow, ternyata mau beli buku yang anu-anu, ternyata ada juga. Ternyata mau pergi ke toko yang jual anu-anu, ternyata ada juga. Nah, kebebasan yang sangat bebas di Taiwan ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap orang yang hendak ke Taiwan. Bahkan di Taiwan sendiri juga belakangan ini, tahun lalu baru dilegalisasi pernikahan LGBTQ secara same sex marriage, ya? Ya, same sex marriage secara nyata dan juga diakui secara hukum oleh pemerintah Taiwan. Jadi pada saat ada kebudayaan seperti itu, kita shock nggak? Shock pasti. Wah, kok di Taiwan bisa begitu ya? Nah, bagaimana cara pemikiran mereka? Kenapa mereka bisa sampai ke tempat itu? Yang mungkin saja ya di Indonesia masih ada istilahnya ini penolakan, ya kan? Oh, ini aib dan lain sebagainya. Tetapi kalau di Taiwan, it's fine-fine saja, ya kan? Beda. Nah, jadi seperti yang tadi Caca Olive katakan, ikuti saja, tempatkan diri kita sesuai dengan tempatnya, dan kalau di Taiwan sih masih bisa be yourself ya. Jadi ya kita menjadi apa diri kita, tapi juga
menghormati norma-norma yang ada di negeri orang. Oke, yes, setuju. Karena jangan lupa dimanapun kita berada, kita tetap membawa nama bangsa Indonesia ya. Kalau kita lagi di negeri orang, kita harus menghormati adat istiadat mereka tanpa kita meninggalkan latar belakang budaya kita. Terima kasih. Nah, ini saya harus mengakhiri diskusi hari ini, tetapi mungkin Pak Sunu mau menyampaikan sesuatu mungkin buat sahabat lamanya Tony Tamsir. Silakan Pak Sunu. Baik, terima kasih Mas Doni. Selamat sore Bung Tony dan Mbak Olive. Saya sangat senang bisa berpartisipasi, sekaligus ini pencerahan bagi kita-kita semua, bagaimana seorang yang bersedia belajar, kemudian bekerja di luar negeri dengan segala problematisnya bisa sukses. Tentu saja ini menjadi cerminan bagi kita bahwa dimanapun kita juga bekerja nantinya kita tetap menjunjung tinggi profesionalitas kita, kemudian juga komitmen kita. Saya kira itu selamat untuk Mbak Olive dan Bung Tony, sukses untuk Pak Tony juga. Selamat sore. Terima kasih Pak Sunu. Terima kasih Pak. Doni kena mute. Bu Doni, kamu di mute ya? Oke. Sorry. Saya kasihkan ngomong sampai lupa. Iya. Terima kasih Bro Talo. Iya, enggak tadi ada suara ini kan anak-anak sini rame gitu kan, jadi biar nggak mengganggu saya mute dulu gitu. Pas sudah ngomong lupa gitu kan. Oke, thank you banget Pak Sunu juga si Olive sama Bro Tony. Teman-teman lain ya, kalau ingin mungkin berdiskusi tentang profesi kepada narasumber kita berdua, boleh ya nanti DM mungkin berkawan lewat media sosial. Si Olive boleh di-share Instagramnya apa? Olivia Marzuki dong, the only one. Oke. Satu-satunya, the one and only Olivia Marzuki. Bro Tony, silakan. Tony Tamsir, sama seperti nama saya. Oke, gampang sekali mendapatkan atau menemukan Instagram Olive dan Tony ya, teman-teman. Silakan nanti berkawan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan langsung ke Instagram mereka berdua. Ci Olive, terima kasih ya. Sukses terus. Thank you, ya. Doni. Tetap sehat, tetap semangat. Bro Tony juga. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Buat teman-teman di sana. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih. Juga sahabat saya nih, Bro Ruby Herman, seorang YouTuber properti nomor 1 Indonesia sudah bergabung. Pura-pura nggak kenal, padahal sudah kenal. Dan teman-teman lain, khususnya juga teman-teman baru, jangan lupa ikuti terus perkembangan kelas kita atau program kita, baik di Zoom ataupun Communicating Online Class yang dilakukan setiap hari Sabtu. Kalau di Zoom minggu depan kita akan tayang di hari Kamis. Sukses selalu. Thank you buat semuanya. Sampai jumpa. Selamat menyambut buka puasa. Bye-bye. Oke, dikat dulu. Terima kasih Bro Talo. Ya, kasih. Oke, tadi kita sudah direkrut, nanti saya akan rilis di YouTube dan nanti saya akan share juga linknya buat teman-teman yang mungkin belum sempat mengikuti live kita. Oke, teman-teman ya, yang di Jakarta selamat menyambut buka puasa, yang di Surabaya sudah, yang di Makassar juga sudah. Kalau di Taipei sekarang jam berapa ya? Di Taipei sekarang jam 6:15. Oh, cuma beda sejam aja ya. Kayak di Singapura lah ya. Iya. Oke, thank you semua ya, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.